Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam malam Pak. Malam Pak. Malam Pak. Ya. Malam Pak. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kembali lagi dengan saya di pertemuan kedua ya di mata kuliah matematika ini. Mohon maaf saya minggu ini belum sempat buat video karena banyak sekali rapat terpaksa. Ini saya kuliahkan saja ya yang untuk materi pertemuan kedua yaitu terkait dengan himpunan. Nah, selama perkuliahan nanti berlangsung, kalau ada suara-suara di belakang, saya mohon maaf, di samping saya ini ada anak saya lagi main gitu ya. Kalau ada suara nanti mohon maklumi. Tapi kalau teman-teman, saya mohon untuk mute dulu, ya kan, yang masih bersuara, saya minta tolong untuk mute karena bisa mengganggu ke teman-teman yang lainnya. Ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi yaitu yang terkait dengan himpunan. Di himpunan ini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan apa itu himpunan, yaitu definisi dari himpunan itu sendiri. Yang kedua nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana penyajian himpunan. Yang ketiga kita akan membahas terkait dengan kardinalitas. Yang keempat, kita akan bahas terkait dengan himpunan kosong. Kemudian ada yang namanya himpunan bagian atau subset. Ada himpunan kuasa. Kemudian bagaimana nanti kita mengoperasikan himpunan. Dan yang terakhir, kita akan belajar terkait dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Oke, yang pertama, apa itu himpunan dahulu? Nah, himpunan gitu ya, sebagaimana yang saya sampaikan dahulu, contohnya kalian di kelas ini. Ini ada kelas KIF 1A gitu ya, karyawan kelas D angkatan 2020. Berarti apa? Kalian itu merupakan himpunan. Himpunannya siapa objeknya? Yaitu adalah mahasiswa. Mahakarya. Kasihan anaknya kena banget. Ya. Jadi himpunannya siapa objeknya? Objeknya adalah mahasiswa. Artinya mahasiswa artinya kumpulan bendanya atau objek-objeknya mahasiswa. Nah, apakah di antara kalian itu sama? Tidak, ya kan? Di antara kalian itu berbeda, ya kan? Ada yang contoh berbedanya jenis kelaminnya aja. Jenis kelaminnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Warna kulitnya ada yang putih, gitu kan? Ada yang sawo mateng, ada yang kuning langsat, gitu kan? Ada yang agak sedikit gelap. Kemudian dari segi hidungnya ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke belakang, gitu kan? Ada yang mancung ke samping, ya. Beda-beda. Artinya kalian itu objeknya adalah mahasiswa, ya. Tapi di dalam objek tersebut tidak ada yang sama, berbeda-beda. Nah, itulah yang sebenarnya disebut dengan himpunan atau biasa disingkat dengan set. Jadi himpunan itu apa? Himpunan itu merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi objek yang ada di dalam himpunan tersebut namanya, jadi masing-masing nama dari kalian mahasiswa itu biasa disebut dengan unsur gitu kan, elemen atau anggota. Contoh kalau kalian ini misalkan adalah anggota kelas IF 1D karyawan angkatan 2020. Jadi nama bagian-bagian di dalam himpunan tersebut sebutannya bisa elemen, bisa unsur, bisa anggota. Contohnya himpunan, nama himpunannya ya, nama himpunannya adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2020. Itu nama himpunannya. Anggotanya siapa? Anggotanya mahasiswa. Nama himpunannya Himpunan Bilangan Genap. Anggotanya siapa? Anggota atau unsur atau elemennya siapa? Oh, himpunan bilangan genap berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian himpunan huruf alfabet. Nah, kalau himpunan huruf alfabet berarti A, B, C, D, E dan seterusnya ya. Itu merupakan
nama himpunan huruf alfabet, anggotanya dari huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menyajikan suatu himpunan? Pak, mic-nya masih kemut, Pak. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyajikan himpunan? Nah, secara umum ada 3 cara bagi kita untuk menyajikan sebuah himpunan. Ada metode enumerasi, ada metode notasi, kemudian ada yang menggunakan diagram Venn. Kita mulai dulu yang pertama, yaitu dengan metode enumerasi. Apa itu metode enumerasi? Jadi metode enumerasi ini sebenarnya jika kita ingin membuat daftar dalam himpunan, tetapi anggotanya tidak terlalu besar. Jadi kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi. Artinya kita menuliskan semua anggota atau elemen himpunan tersebut di dalam dua buah kurung kurawal. Contohnya gini, ya. Contohnya himpunan G yang berisi 6 bilangan genap positif pertama. Jadi G ini adalah nama himpunannya, anggotanya adalah, jadi cara penulisannya kalau dengan menggunakan metode enumerasi, G gitu ya, sama dengan buka kurung. Ingat tadi di antara 2 kurung kurawal. Jadi G ini adalah nama himpunannya, kemudian ya, G itu adalah nama himpunannya sama dengan buka kurung kurawal 2. Nah, untuk memisahkan antar anggotanya, ini dapat dengan menggunakan tanda koma. 2, tadi namanya apa? Bilangan genap positif pertama. 6 bilangan genap positif pertama. Berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, kemudian ditutup. Kenapa ini bisa kita menggunakan ini? Karena jumlahnya kesedikit. Tapi kalau misalnya himpunan G, himpunan 6 bilangan genap positif, G ada berisi 1000 bilangan genap positif pertama. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, tentu membutuhkan waktu dan membutuhkan effort yang besar, yang susah kalau kita ingin menuliskan semuanya. Sehingga bisa dengan menggunakan alternatif yang kedua, yaitu dengan cara simbol baku atau yang saya sebut tadi di awal adalah notasi. Nah, terdapat sejumlah simbol baku yang biasanya berbentuk huruf tebal atau boldface ya, yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Nah, simbol baku ini biasanya digunakan hanya untuk yang khusus-khusus. Contoh, P. P itu biasanya disimbolkan untuk bilangan bulat positif. Nah, ya, P itu simbolnya adalah, jadi orang sudah tahu kalau P itu simbolnya adalah untuk bilangan bulat positif. Yaitu anggotanya apa kalau bilangan bulat positif? 1, 2, 3. Nah, tanda titik 3, jadi koma, tanda titik 3, kemudian ditutup kurung kurawal, titik 3 ini artinya adalah dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada N. N ini artinya, ini umum ya, berarti kalau saya sebut P nanti ke depannya berarti bilangan bulat positif. Kalau saya sebut N adalah bilangan asli, kalau asli dimulai dari 1. Z itu adalah bilangan bulat, baik negatif ataupun positif, sudah kita pelajari kemarin. Q itu artinya bilangan rasional, R itu bilangan real, dan C itu adalah bilangan kompleks. Ini adalah beberapa simbol yang biasanya digunakan untuk penyajian himpunan dalam bentuk angka. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, himpunan ini bisa juga dinyatakan dengan cara kita menulis syarat yang dipenuhi oleh suatu anggotanya dengan menggunakan ini. Ini rumusnya adalah, jadi notasinya apa? Misalkan biasanya disimbolkan dengan huruf A, B, C, dan huruf besar gitu ya. Titik 2,
kemudian buka kurung kurawal, ya. Ini dibaca ya, ini dibacaannya ya. Ini X ya. L ini dibaca adalah melambangkan di mana atau sedemikian sehingga. Jadi X di mana atau X sedemikian sehingga gitu ya. Kalau saya lebih senang dengan menggunakan kata apa namanya? Di mana. Jadi misalkan notasi nama himpunan adalah himpunan X di mana syarat yang dipenuhi oleh himpunan X itu apa? Misalkan syaratnya lebih kecil atau lebih besar atau angkanya seperti apa. Jadi bagian yang di kiri tanda koma itu melambangkan elemen himpunan yang sebelah kiri ya. Elemen dari himpunannya A, B, C, D gitu ya. Tanda yang garis ini dibaca di mana. Kemudian bagian yang di kanan ini menunjukkan yang ini ya, yang bagian syarat harus dipenuhi, itu menunjukkan syarat untuk menjadi anggota. Nah, kemudian tanda koma di dalam syarat dibaca dan. Jadi misalkan ada nanti koma, itu dibacanya adalah dan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Jadi A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Maka bagaimana penulisannya? Kita lihat. Nama himpunannya apa? Notasinya A ya. A di sini kita tulis lagi A sama dengan buka kurung kurawal. Nah, biasanya orang menyimbolkannya dengan huruf X ya. X bisa juga Y, bisa juga Z. Ini namanya variabel, peubah. Bisa apa saja. Ya, bisa apa saja boleh. Ya, X di mana X ini tadi apa? Huruf E seperti ini adalah anggota atau himpunan. Nah, bilangan bulat positif tadi apa? Lihat di sini. Bilangan bulat positif itu adalah P. Nah, bilangan bulat positif kemudian koma ya. A adalah bilangan bulat positif koma. Kemudian yang seperti apa? Yang lebih kecil dari 5. X lebih kecil dari 5. Jadi seperti ini nulisnya. Jadi A, himpunan bilangan positif, berarti X di mana X anggota bilangan bulat positif. Kemudian yang seperti apa? Yang lebih kecil dari 5. Berarti koma, X itu lebih kecil dari 5. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat adalah dengan menggunakan diagram Venn. Berarti diagram Venn ini kita menyajikan himpunan yang memiliki anggota sama, kita iriskan. Contohnya, soccer. Yang soccer itu Alex, Casey, Drew, Hunter. Ini yang suka sepak bola misalkan. Ada Alex, ada Casey, ada Drew, ada Hunter. Yang suka tenis siapa? Casey, Drew, dan Jade. Nah, yang suka keduanya antara soccer dengan tenis siapa menurut kalian? Oh, yang suka soccer dengan tenis itu ada Casey, kemudian siapa lagi? Drew. Nah, Drew juga suka. Casey suka soccer dan juga tenis. Drew juga suka soccer dan tenis. Maka yang suka keduanya kita iriskan. Jadi soccer itu, kemudian tenis. Yang suka tenis itu ada Jade. Jade ini dia tidak suka soccer ya karena berada di lingkaran soccer sepak bola. Kemudian yang Alex dan Hunter juga sama, dia tidak berada di lingkaran yang tenis karena dia tidak suka keduanya. Tapi yang suka keduanya yaitu Casey dan Drew, dia berada di lingkaran soccer dan juga berada di lingkaran tenis. Nah, ini merupakan salah satu bentuk cara penyajian himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Jadi, jika kita misalkan A ini apa? Kita misalkan A itu adalah himpunan berhingga, artinya yang nilainya tidak berhingga, mulai dari min,
kemudian 1, 0, 1 sampai seterusnya. Artinya nilainya tak berhingga. Ya, jumlahnya tak terbatas. Maka jumlah elemen berbeda di dalam A itu disebut dengan kardinal dari himpunan A. Jadi bahasa lainnya adalah kardinal itu adalah jumlah anggota dari himpunan tersebut. Kalau kalian ini misalkan di kelas ini saya sebut dengan A, himpunan kelas IF 1D malam karyawan 2021, berapa kardinalitasnya? Berapa kardinalitasnya? 30. Ya, jadi bagaimana? Kalau kardinalitas dari yang saya sebutkan tadi? Berapa? 30. Iya. Jadi kardinalitas itu adalah jumlah anggota dari himpunan. Jadi kalau misalkan A contohnya X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20, berapa anggotanya? Nah, simbolnya boleh N, buka kurung, nama anggota, nama himpunan, atau bisa dengan menggunakan tanda pagar 2 seperti ini, notasi ini, ya. Bisa garis, lurus, notasi, nah tanda mutlak ini namanya, ya. Tengah-tengahnya adalah nama himpunan. Maka nilainya adalah N buka kurung A-nya. Berapa anggotanya yang lebih kecil dari 20? Berarti ada 2, 3, 5, apa lagi? 7, 13, berapa lagi? 17. Ya. 17. Berarti ada 8. Ya. Adalah anggota dari bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Ada 8 atau 9? Apakah 19 masuk? Nah, coba pikirkan 8 atau 9. Masuk, Pak. 19 masuk. Ya. Kemudian ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong ibaratnya ada organisasinya, ada nama grupnya, tapi nggak ada anggotanya. Udah kabur semua, anggotanya udah nggak ada. Jadi ada namanya, tapi nggak ada anggota. Jadi himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau satupun anggota. Sehingga himpunan ini memiliki kardinalitas sama dengan 0. Artinya memiliki anggota sama dengan 0. Notasinya disimbolkan dengan himpunan huruf 0 dicoret atau kurung kurawal, kemudian spasi ya di tengahnya. Contohnya, X di mana X lebih kecil dari X. Berapa anggota E? Nggak ada yang lebih kecil dari X. Gitu kan? P himpunan dari mahasiswa bodoh. Nggak ada mahasiswa bodoh. Semua mahasiswa pintar. Artinya baru mau belajar, tahap belajar. Nggak ada, maka sama dengan 0. Karena udah sampai jadi mahasiswa itu artinya Anda sudah cerdas. Nah, ini salah satu contoh himpunan kosong. Kemudian ada lagi yang disebut dengan himpunan bagian. Himpunan bagian ini ada apa? Misalkan. Jadi, misalkan himpunan A itu dikatakan himpunan bagian. Jadi himpunan A ini dikatakan himpunan bagian atau subset ya dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen himpunan A merupakan elemen dari himpunan B. Jadi B ini adalah superset dari A. Contohnya, A itu anggotanya adalah 1, 2, 3. B itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Artinya,
A ini semua anggotanya ada di B. Artinya A ini merupakan subset dari B. Sedangkan B itu anggotanya sebagian ada di A. Jadi B merupakan subset set. Jadi B adalah set dari A. Begitu ya. Oke, kita azan dulu sebentar. Ya, contohnya ini ya, contohnya simbolnya adalah A subset dari B. Ini simbolnya, ya. Atau kalau kita contohkan 1,2,3 itu merupakan subset dari anggota himpunan B tadi 1,2 sampai 5. Jadi ini notasinya, ya. Kita azan dulu sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Itu tadi adalah yang disebut dengan himpunan bagian. Kemudian ada lagi yang disebut dengan himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Artinya himpunannya berkuasa gitu ya. Nah, bukan begitu. Jadi maksudnya himpunan kuasa itu adalah power set. Artinya himpunan A itu adalah sebuah himpunan yang elemennya merupakan semua bagian atau semua himpunan bagian dari himpunan A. Termasuk di dalamnya itu nanti adalah himpunan kosong itu sendiri. Jadi notasi himpunan kuasa itu disimbolkan dengan P. P ini adalah simbol dari himpunan kuasa. PA atau jumlahnya itu adalah 2 pangkat A. Jadi 2 pangkat A. A ini adalah jumlah dari anggota dari himpunannya. Jadi berapa jumlahnya himpunan kuasa? Misalkan anggotanya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Berarti himpunan kuasanya nanti ada 8. Contoh, saya contohkan ini. Himpunan kuasa seperti yang di bawah ini, ya. Jadi himpunan kuasanya misalkan adalah himpunan, nama himpunannya, anggotanya adalah A, B, dan C. Maka bagaimana himpunan kuasanya? Nah, anggota himpunan kuasa yang pertama itu adalah himpunan kosong. Jadi himpunan kosongnya adalah kurung kurawal, spasi, tutup kurung, koma, apalagi. Kemudian yang kedua adalah himpunan itu sendiri. Jadi anggota dari himpunan itu sendiri. Anggotanya apa? Berarti koma, anggotanya ada A, ya, tutup kurung, koma, ada B, buka kurung, tutup kurung, ada C, buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian gabungan dari 2 himpunannya, berarti A dan B, ya, A dengan B, A, B, A dengan C, A, C, tutup kurung. Kemudian apa lagi? B dan C. B dan C. Kemudian adalah himpunan itu sendiri. Kalau yang tadi anggota himpunan itu sendiri, kalau ini adalah himpunan itu sendiri. Berarti adalah A, B, C. Paham ya? Jadi himpunan kuasa itu cara mencarinya adalah himpunan kosong, berarti himpunan kosong itu, kemudian anggotanya masing-masing berarti ada A, ada B, ada C, kemudian gabungan antara keduanya berarti A dengan B, AB, A dengan C, AC, kemudian B dengan C, BC, kemudian adalah anggota himpunan itu sendiri. Ya. Kemudian kalau anggotanya misalkan 1,2, ya, maka PA-nya adalah himpunan kosong. Cara nulis himpunan kosong bisa seperti ini, kurung kurawal, atau bisa juga dengan 0 dicoret seperti yang di tanda kanan. Tanda kanan, coret, kemudian apa lagi? 1, kemudian 2, dan 1,2. Nah, bagaimana kalau 1, 2, 3? Ada yang bisa bantu saya? Kalau 1, 2, 3, gimana himpunan kosongnya? Silakan. Saya, Pak. Oh iya, silakan Mahira. Unitarin. Kalau Tiga kan, Pak? 1, 2, 3 kan? Unitarin, ya. Unita ya. Ya. Unitarin, Pak. Jangan unita, unitarin. Oh, unitarin. Oke, silakan. Ya. Unitarin. Berarti kan 1, 2, 3. Ya. Ya kan, Pak? Berarti himpunan kosong. Terus himpunan itu sendiri 1, 2, 3. Terus di 2 berarti 1, 2, 1, 3. Terus 2, 3. Terus himpunan itu sendiri 1, 2, 3. Udah. Oke, cakep, pinter. Ya, betul ya. Jadi ada berapa jumlahnya? Unitarin? 8. Ya, 8. Sama dengan ABC ini ya. Ada 8. Oke, makasih. Mungkin nanti perlu dicoba kalau 1, 2, 3, 4 seperti apa ya ke depannya. Pasti ada berapa pola nanti? Ada 16 kalau nggak salah. 2 pangkat 4, ya kan? 16. Oke, coba nanti di rumah. Yang lain juga. Kemudian ada apa di gambar ini? Oh, es krim. Ya Allah, enak sekali ya makan es krim sekarang ini ya. Ini es krimnya di bawah. Ini yang ada warna, ada rasa coklat, ada rasa stroberi, dan ada rasa durian itu. Ya, pertanyaannya seperti ini. Ada yang namanya himpunan kuasa juga. Jadi siapa nih yang suka beli es krim di sini? Wira Priharto. Nah, Wira Priharto membeli es krim merek Demon.
Nah, ya, Wira ya. Suka makan es krim, Wira? Siap, suka Pak. Oke. Nah, pilihan rasa yang tersedia di sini ada coklat, vanila ternyata. Coklat, vanila, saya kira durian, strawberry. Nah, kemungkinan apa yang akan Anda beli? Tidak ada sama sekali Anda beli, gitu kan? Ini contoh realnya himpunan kuasa. Jadi tidak ada sama sekali Anda beli karena Anda tadi suka durian, gitu kan? Nah, sedangkan yang tersedia adalah coklat, vanila, dan strawberry. Kemudian Anda pilih coklat, ya kan? Atau Anda pilih vanila, atau Anda pilih strawberry. Tapi bisa juga kan Anda karena suka kedua rasanya, saya suka coklat dan vanila. Pilih coklat vanila. Atau bisa juga Anda pilih coklat dan strawberry, gitu kan? Atau bisa juga Anda pilih vanila dan strawberry. Atau karena Wira ini sayang sama adik-adiknya, dibelikanlah tiga-tiganya. Coklat, vanila, dan strawberry. Berarti ada berapa pilihan dia tadi? 8. Betul nggak? Betul. Jadi cuma ada 8 kemungkinan ini kan ketika ada 3 rasa durian di Indo kita, gitu kan? Nah, di Indo kita itu ada 3 rasa pilihan ini dan kita mau membeli pasti akan tersedia pilihan ini. Nah, bagaimana kalau ada 4 rasa tadi? Ada durian, coklat, vanila, strawberry, dan durian. Apa yang akan kita beli? Gitu kan? Nah, itu coba dipikirkan. Kemudian kita akan melihat bagaimana operasi dari himpunan. Yang pertama ada yang disebut dengan irisan. Irisan atau bahasa Inggrisnya adalah intersection, itu merupakan kalau ada himpunan A dengan himpunan B, gitu ya. Jadi ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Jadi irisan dari himpunan A dan B itu merupakan sebuah himpunan di mana setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Jadi irisan itu kalau dilihat disimbolkan dengan seperti huruf ini, N. Ya, N seperti itulah, U terbalik lah bahasanya ya. Itu namanya irisan, N terbalik, U terbalik. Jadi A yang warna biru, warna hijau, notasi A irisan B itu sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Artinya apa? Disebut dengan irisan jika elemen itu, anggota itu dimiliki oleh himpunan A dan dimiliki oleh himpunan B. Artinya yang paling gampang bahasanya, jika himpunan A dan B memiliki anggota yang sama. Contoh, A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 11. B anggotanya adalah 4, 10, 11, 14, dan 18. Artinya, di mana anggota A dan B ini memiliki anggota yang sama? Di angka berapa? Yang anggotanya sama. Anggotanya sama adalah berapa? 4, 10, sama 11. 10, dan 11. Maka 4, 10, dan 11 itulah yang disebut dengan irisan. Artinya, irisan himpunan A ke himpunan B apabila dia memiliki anggota yang sama. Anggota yang sama itulah yang merupakan adalah irisan. Kemudian ada yang namanya kebalikan dari irisan, union atau gabungan. Ya, bukan kebalikan ya, bukan kebalikan tapi union. Nah, kalau irisan tadi jika ada anggota yang sama cukup ditulis 1 kali, gitu ya. Kalau di gabungan, himpunan A dan himpunan B adalah setiap anggotanya merupakan gabungan anggota himpunan A atau himpunan B. Jadi X itu anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Contoh, saya memiliki himpunan A 2, 5, dan 8. Kemudian, saya memiliki anggota himpunan B 7, 5, dan 22. Artinya, himpunan A dan B ini saya gabungkan semuanya. Ya, A dan B ini saya gabungkan semuanya. Berarti 2 gitu ya, diurutkan 5. 5 kan ada 2, cukup kita tulis 1 kali. 7 di himpunan B, kemudian 8 di himpunan B, 22 di himpunan B. Ya, 8 tadi di himpunan A. Nah, kok Pak, kenapa himpunannya dituliskan cukup 1 kali? Contohnya begini.
A itu misalkan adalah himpunan organisasi HMT BEM misalkan. A itu adalah BEM. Kemudian B itu adalah HMTI. Antara BEM dan HMTI ngadain acara bersamaan. Anda tadi pengurus BEM dan juga pengurus HMTI. Ngadain acara berbarengan, kerjasama. Kemudian dikumpulkan di satu ruangan. Ketika dikumpulkan satu ruangan kan artinya menggabungkan, ya kan? Dua buah himpunan tadi. Betul nggak? Nah, apakah Anda ditulis 2 kali setelah di situ? Cukup 1 kan? Anda dalam ruangan itu apakah 2 kali? Ada 2? Enggak kan? Cuma 1. Nah, irisannya kalau dilihat di sini A dan B itu O, irisannya apa? Irisannya ada 5. Karena Anda ikut HMTI, juga ikut BEM. Itu irisan. Gabungannya apa? Ketika digabungkan dalam satu ruangan, yang ikut acara itu 2, 5. Anda sendiri tadi cukup ditulis 1 kali karena berada dalam satu ruangan. Dan Anda juga cuma 1, 7, 8, dan 22. Nah, itu seandainya kalau kita misalkan. Ya. Kemudian ada komplement. Nah, kalau komplement itu yang bukan anggotanya. Ya, yang bukan anggota dari irisan. Jadi kalau saya sampaikan komplement dari himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U, ya, adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U, tapi dia bukan elemen himpunan A. Contohnya gini, saya punya elemen U-nya, elemen U-nya itu elemen semesta gitu ya, yang keseluruhan. U-nya itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan A itu anggotanya 1, 3, 7, 9. Berarti komplemennya dari himpunan A itu dilambangkan dengan A, kemudian tanda atasnya dikasih strip. Nah, strip itu artinya komplement. Jadi A stripnya berapa? Yang bukan anggotanya. U dikurang dengan anggota himpunan A. 1 ada, berarti bukan. 2 tadi apakah ada di A? Tidak. Berarti itu adalah komplement. 2. 3 ada di himpunan A, bukan. 4 komplement. 5, oh ada 5. Enggak ada juga. 5 masuk enggak? Komplement. Enggak, Pak, enggak masuk. Masuk, ya kan? Ada yang kurang di sini berarti 5 masuk. 5 juga komplement. 6 masuk. 7 tidak karena ada himpunan A. 8 komplement. Masuk. Iya. Jadi adalah 2, 4, 5, 6, 8. Itu adalah komplement dari himpunan A dari himpunan semesta U. Kemudian ada lagi namanya selisih. Jadi kalau selisih itu simbolnya adalah A minus B. Jadi selisih dari 2 buah himpunan. Contohnya adalah himpunan A dan himpunan B. Disebut selisih 2 himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A, tapi bukan elemen B. Bagaimana maksudnya? Nah, kita langsung ke contoh aja. Misalkan saya punya himpunan A ini. Himpunan A-nya adalah 1, 3, dan 5. Gitu ya. Himpunan B-nya adalah 1, 2, 3. Ingat ya, A-nya 1, 3, 5. Perhatikan contohnya. B-nya adalah 1, 2, dan 3. Perhatikan. Ridho, perhatikan. A-nya adalah 1, 3, 5. B-nya 1, 2, 3. A selisih B. Berarti A tadi 1, 3, 5 dikurang 1, 2, 3. 1 apakah ada di B? 1 apakah ada di B? Yang A? Ada. 3 apakah ada di B? Ada. 5 apakah ada di B? Tidak. Maka tidak ada. Itulah yang merupakan selisih A dari B. Paham ya? Jadi yang A ini tidak ada di B itu adalah selisih. Berarti kebalikannya dong. B dikurang A. 1 di B, 1 di A ada? Ada. Bukan. 2 di A ada? Tidak ada. Tidak ada. 3 ada di A? Ada. Bukan. Ada. Jadi A selisih B adalah 5. B selisih A adalah 2. Paham ya? Oke. Kemudian beda simetris. Nah,
Kalau beda simetris, himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang mana elemennya ada pada himpunan A atau B, tapi tidak pada keduanya. Jadi kalau disimbolkan beda simetris ini dengan ini huruf apa namanya? Tanda plus kemudian dikurung ya. A beda simetris B sama dengan A digabung dengan B. Jadi digabung dulu himpunannya dikurang dengan yang sama, artinya yang irisan. Contoh, A ini himpunannya adalah 2, 4, 6. B himpunannya adalah 2, 3, 5. Kalau dilihat himpunan A dan B irisannya berapa? Irisan, saya tanya. Irisannya yang berapa? 2. Irisannya 2. Ya kan? 2. Gabungannya 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Nah, artinya A gabungan B-nya, A gabungan B tadi kan 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Yang irisan tadi yang sama berapa? 2. 2-nya dihilangkan. Jadi tinggal 3, 4, 5, dan 3, 4, 5. jadi digabung dulu. Yang sama himpunan A dan B-nya dicoret. Ya. Sehingga hasilnya adalah beda simetris itu 3, 4, 5, dan 6. Berarti tidak masuk irisan, Pak ya? Iya, yang tidak masuk irisannya. Kemudian selanjutnya ada namanya Cartesian product. Nah, kalau Cartesian product, ya, Cartesian product ini dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan yang elemen semuanya pasangannya berurutan, atau biasa disingkat dengan order pairs. Yang dibentuk dari komponen pertama himpunan A dan kemudian komponen keduanya adalah himpunan B. Saya ambil contoh. Yang paling gampang, himpunan A-nya tadi, ya, himpunan A-nya, ya, himpunan A-nya 1, 2, 3. B-nya adalah anggotanya A, B. Nah, ingat Cartesian product tadi pasangan berurut. Anggota pertama himpunan A, anggota kedua himpunan B. Berarti A cross B, Cartesian, berarti simbolnya adalah A Cartesian B, ya, sama dengan buka kurung. Ingat ya, buka kurung biasa, yang tadi buka kurung kurawal, kemudian buka kurung biasa. Anggota pertama 1, yang himpunan B adalah A. Tutup kurung, koma lagi. Kemudian ini jadi 1 dengan A. Kemudian 1 dengan B. 1, B. Kemudian berapa lagi? Teman-teman tanya, kalau saya gerakin panah mouse ini kelihatan nggak di sana? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, berarti mouse saya gerak gini kelihatan ya? Oke. Kemudian 2. 2 berapa? 2 A, gitu ya. Kemudian 2 B. Jadi 2 A, kemudian di sini adalah 2 B. Kemudian berapa lagi? 3. Berarti 3 A, kemudian 3 B. Baru tutup kurung. Nah, itulah disebut dengan Cartesian product. Jadi pasangan terurut di mana anggota pertama himpunan A, anggota kedua adalah himpunan B. Nggak boleh dibalik-balik. Kalau Cartesian A ke B, berarti himpunan pertama A, kedua B. Tapi kalau B ke A, berarti beda lagi. A,1, A,2, A,3. B,1, B,2, B,3. Itu kalau B cross A. Kalau A cross B, beda. Sampai di sini, paham? Sampai di operasi himpunan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kita break sekitar 1 menit.
Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Belum dulu? Boleh minta tolong ke slide sebelumnya nggak, Pak? Ada yang mau saya tanyakan di sana. Ya, mana? Sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya lagi. Ini. Bukan sebelumnya lagi. Ini. Yang mana, Do? Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi, Pak. Yang barusan, Pak, yang kanan ya. Ini. Nah, ya itu, yang itu. Tadi Bapak di sini bilang komplemennya itu 5-nya masuk, Pak. Ya. Masuk, iya. 1 ada, 2 Ada 2. ya. Nah, mana? Ini enggak ada. Kan 1 di sini kan anggotanya ada di sini, gitu kan? Berarti enggak. 2 anggota di sini enggak ada, berarti 2 masuk. 3, ya kan? 3 dari semesta. Ada enggak di A? Ada, berarti Pak. masuk. 4 enggak ada kan di A, berarti masuk. 5 ada di A? Enggak ada, ya kan? Berarti masuk juga. 6 ada di A? Enggak ada, berarti masuk. 7 ada di semesta? Enggak masuk. 8 ada di semesta A? Ada di A? Enggak ada, berarti masuk. 9-nya kan ada. Betul, 5 masuk, Mas. Oke, Pak. Makasih, Pak. Karena mungkin salah tulis saja. Ya. Jadi 2, 4, 5, 6, dan 8. Kan A ditambah dengan A komplement, jumlahnya harus himpunan semesta. Betul kan? Kalau secara logika, A ditambah dengan A komplement, jumlahnya adalah himpunan semesta. Oke, makasih Mas Rido. Good question. Oke, kalau nggak ada lagi, kita lanjutkan ke prinsip inklusi dan eksklusi. Apa itu? Nah, prinsip inklusi dan eksklusi ini sebenarnya adalah jika ada himpunan A dan B, ini tak berhingga, ya berarti ada batasan ya. Kalau berhingga itu tidak sampai berapa triliun, artinya ada batasan lah. Kalau ada orang punya uang itu uangnya bisa dihitung lah istilahnya. Maka A gabungan dari B, A gabungan B berarti kalau ada tanda mutlak ini artinya apa tadi? Anggota. Maka anggota A gabungan B juga berhingga. Ya iya ya kan? Karena bisa dihitung. Maka A gabungan B, jadi A jadi digabung dengan B jumlahnya berapa gitu ya. Itu sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah dengan jumlah anggota himpunan B dikurang jumlah irisannya. Ingat di sini kalau sudah tanda mutlak artinya yang kita hitung jumlahnya bukan anggotanya. Paham ya? Kalau ada tanda mutlak artinya jumlahnya bukan anggotanya. Saya ulangi lagi. Himpunan A digabung dengan himpunan B jumlahnya berapa? Itu sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah dengan jumlah anggota himpunan B dikurang irisan keduanya, jumlah yang gabung. Contoh, A-nya himpunannya adalah 1, boleh kalian coret-coret ya di tempat kalian. A-nya itu himpunannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti jumlah A ini berapa anggotanya? Saya tanya dulu, jumlah anggota himpunan A berapa? 3. B 3, 4, 5, 6, 7. Berapa jumlah anggotanya? 5. 5, Pak. Sekarang saya tanya, A irisan B-nya apa saja? A irisan B. Yang anggotanya A irisan B. Cuma 3, Pak. 1. Berarti jumlahnya A irisan B sama dengan 1. Karena anggotanya apa? 3. Jumlahnya berapa? 1. Berarti kalau kita lihat ini A gabungan B. Kalau A gabungan B berapa nilainya sebenarnya? Kalau A digabung B. 1, 2, 3, 8, Pak. 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 7. Ada berapa? 7. Betul ya? Kalau A gabungan B, 7. Kita buktikan benar nggak? Dengan rumus ini. Oke, sekarang. Jumlah anggota himpunan A tadi berapa? 3. Jumlah anggota himpunan B? 5. Nah, 3 tambah 5?
8. Yang dikurang dengan jumlah anggota A irisan B? 1. Jadi 7. 8 dikurang 1? 7. 7. Benarkah hitungan kita kalau pakai secara langsung tadi? Benar, Pak. Tuh. Jadi ini adalah konsep namanya inklusi dan eksklusi. Gabungan jumlah anggota, gimana ya? Jumlah gabungan himpunan A dan B itu sama dengan jumlah anggota himpunan A, jumlah anggota himpunan B dikurang jumlah irisan himpunan A dan B. Nah, ini contohnya ya. Gak usah saya sampaikan lagi, Anda pelajari sendiri juga. Nah, selanjutnya adalah himpunan fusi. Apa itu? Jadi himpunan fusi, di dalam teori himpunan fusi, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau biasa kita sebut dengan member value yang nilainya terletak di dalam selang 0 dan 1. Jadi derajat keanggotaan himpunan A ditentukan dengan fungsi keanggotaan. Mu A, di mana X itu anggotanya 01, kemudian keanggotaannya adalah 0 dan 1. Jadi himpunan fusi itu anggotanya adalah 0 dan 1. Itu intinya. Nah, di mana ini biasanya logika fusi ini diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau biasa disebut dengan uncertainty. Misalkan, peningkatan satu logika boolean yang meningkatkan konsep kebenaran sebagian. Jadi, di dalam logika klasik dinyatakan ada namanya anggota binary 0 dan ada 1. Kalau di informatika kan seperti itu, ada 0 dan 1. Hitam dan putih, ya dan tidak. Gitu kan? Logika fusi menggantikannya dengan tingkat kebenaran. Jadi, memungkinkan nilai keanggotaan itu antara 0 dengan 1. Kalau kita kan hitam di atas putih. 1, 0, 1. Ya, tidak. Hitam, putih. Tidak ada namanya abu-abu. Tapi di sini, di logika fusi, memungkinkan nilai keanggotaan itu antara 0 dan 1. Jadi tingkat keabu-abuan atau juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti, seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Jadi itu, ada kata-kata itu. Jadi berhubungan dengan set fusi dari teori kemungkinan, fusi diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965. Contoh, seseorang dikatakan tinggi jika tingginya di atas 1,7 meter. Nah, lalu bagaimana yang jika tingginya 1,69 meter atau yang 1,71? Kalau dibulatkan berapa semuanya itu? Kalau dibulatkan dua angka. 1,7 Pak. 1,7 kan? 1,69 dibulatkan 1,7. Kalau dua angka penting. Gitu kan? Secara fisika. 1,71 meter dibulatkan kalau dua angka penting 1,7. Jadi bagaimana? Lalu bagaimana jika seseorang yang tingginya 1,69 meter atau 1,71 jika untuk dikatakan tinggi itu jika tingginya di atas 1,7? Maka disinilah perannya adalah logika fusi. Nah, pembelajaran terkait dengan himpunan fusi ini tidak akan di sini, tentu saja ini saya hanya memperkenalkannya saja, akan kalian pelajari di mata kuliah kecerdasan buatan. Ya, saya hanya memperkenalkannya aja. Contohnya kasus tadi. Oke, selanjutnya ada namanya himpunan CRISP. CRIS. Nah, pada himpunan tegas atau himpunan CRIS ini himpunan tegas gitu ya. Nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan mu AX memiliki dua kemungkinan, yaitu 1, artinya dia adalah anggota, sedangkan 0, artinya dia bukan anggota. Artinya tegas, berbeda dengan yang tadi. Berbeda dengan yang fusi tadi. Jadi kalau ini benar-benar bicara hitam dan putih. Ya. Anggota atau bukan anggota. Ya. Nah,
Contoh, jika diketahui nilai S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan ini kita berbicara bahwa ini adalah himpunan semesta, maka himpunan A-nya itu misalkan adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B-nya adalah 3, 4, dan 5, maka nilai keanggotaan 2 pada himpunan A, jadi 2 pada himpunan A itu adalah 1. Kenapa? Karena dia adalah anggota. Maka nilainya 1. Tapi nilai anggota 4 pada himpunan A, berapa nilainya? Kalau A tadi anggotanya adalah 1, 2, 3, kemudian ada angka 4. 4 berarti dia apakah anggota dari himpunan A? Tidak. Tidak. Tidak, Maka Pak. kasih nilai 0. Betul? Iya. Betul, Pak. Coba sekarang saya tanya. Nilai keanggotaan 2 pada B berapa? 0. 0. Nilai keanggotaan 5 pada B? 1. 1. Dah, pinter kalian. Nah, ini contoh himpunan Kripps. Jadi seseorang disebut dengan muda apabila umurnya kurang dari 35 tahun. Kalian 35 tahun semua belum? Belum. Termasuk Udah. saya. Belum, Pak. Berarti saya juga Belum, termasuk Pak. muda. Saya baru 33. Berarti seseorang disebut muda misalkan kalau umurnya kurang dari 35 tahun misalkan. Di himpunan Kripps tadi. Ya, lihat grafiknya ini. Parubaya, tahu parubaya? Paruh berarti separuh. Nah, paruh itu kan kalau bahasanya paruh itu setengah. Seseorang disebut dengan parubaya jika umurnya 35. Jadi kalau kurang 35 itu artinya dia dari 1 sampai 35, kurang sehari. Gitu ya. Berarti 35 nggak masuk ketika dia masuk 35. Kalau parubaya mulai dari umur 35 sampai masuk ke umur 55. Artinya umur 55 masuk. Gitu ya. Seseorang dikatakan tua kalau umurnya lebih dari 55 tahun. Paham ini dulu. Paham sampai sini? Ingat, 35 tadi berarti tandanya kurung lebih kecil tadi tidak ada garis bawah. Itu artinya umur 35-nya tidak masuk. Misalkan dia lahirnya hari Sabtu tanggal 4 September. Nah, dia ngitung umurnya hari Jumat. Berarti umurnya itu belum sebenarnya 35. Kurang sehari. Atau kurang sebulan. Tapi kalau dia misalkan parubaya, dia 35-nya masuk sampai umur ke-55. 55-nya masuk. Tua, kalau umurnya lebih besar dari 55. Jadi sampai dia, mohon maaf, itu sampai dia tua, meninggal. Nah, usia 40 tahun, perhatikan ini, kan kalau di agama Islam 40 tahun itu adalah usia kematangan seseorang. Jadi kalau orang umur 40 tahun masih mau main-main, masih belum sadar, sholatnya masih belum lancar, masih sering bolong-bolong, hati-hati. Kalau Anda sudah umur 40 tahun. Ya. Usia 40 tahun termasuk dalam himpunan muda. Loh, kok bisa, Pak? Tadi kan dibilang apa tadi? Lebih muda kalau umurnya kurang dari 35. Nah, sekarang saya bilang begini. Usia 40 tahun termasuk dalam himpunan muda. Dengan U muda 40 adalah 0,25, termasuk juga dalam himpunan parubaya dengan U parubaya 0,5. Kenapa bisa seperti itu? Inilah gunanya himpunan fusi tadi. Ya. Ini jadi PR Anda. Kenapa bisa seperti ini? Saya bisa mengatakan seperti itu. Usia 40 tahun muda. Padahal tadi kita sudah membuat pembatasan. Lihat nih. Nih. Kalau lihat grafiknya terpisah begini kan? 1, 35, kemudian 35, 55, 55 tua. Tetapi di himpunan fusi, ini ya nih. Muda, warna-warna orange yang muda. Kemudian dia apa? Menurun 45. Gitu kan? Kemudian tua 65. Ya. Nah. Jadi usia 40 tahun itu termasuk dalam usia muda dengan tingkat kemudaannya sebesar 0,25 dan juga himpunan parubaya dengan U parubaya itu adalah sebesar 0,5.
Ya. Oke. Nggak paham? Ya memang tujuannya itu, ya kan? Karena memang tujuannya untuk membuat Anda paham. Sorry, lampu tempat saya mati. Sampai sini, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Silakan. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Minta tolong kalau ada tugas yang di learning dikerjakan. Ya, nggak ada ini pertanyaan beneran? Saya hitung sampai 5. 1, 2. Bapak, saya mau tanya. Boleh, Yunitarin. Yang apa tadi, yang fuzi-fuzi itu gimana sih, Pak? Beneran malah bikin kepikiran tuh. Makanya saya suruh pikir. Masa saya jawab di sini? Ya, coba cari dulu. Ya. Supaya Anda berpikir. Penasaran kan? Makanya saya awal tadi kok gitu, Pak. Umur 35 dikatakan muda, tapi pas di akhir tadi saya bilang gitu. Coba lihat grafiknya. Bisa tadi ada nyambung. Coba Anda cari itu. Di internet ada. Ya. Ini tarin ya, jangan itu tanya saya semuanya. Anda coba mencari sendiri. Kalau udah enggak ngerti sekali, nah baru tanya saya. Itu pun belum tentu saya jawab. Enggak apa-apa, cari dulu. Nanti kalau enggak ini baru saya coba jelaskan. Oke, ada lagi? Silakan. Jangan tanya yang fuzi lagi. Ya. Nanti belajar kecerdasan buatan. Siapa hari? Rocky? Pak. Ya, Ki, silakan. Ki? Yang grafis tadi, Pak. Yang grafis yang mana? Yang grafis fuzi tadi dibuat tugas atau gimana tuh, Pak? Oh, enggak, cuma Anda suruh ini aja. Pelajari aja. Enggak ada tugas. Tugasnya lihat di learning. Coba. Oke. Udah nggak ada nanya lagi? Saya hitung lagi sampai 5. 1, 2, 3. Pak. Saya, Pak. Ini saya buka Rocky, Pak. Learning. Saya nanya di learning, Pak. Ya. Di learning ini ada review sistem bilangan dan himpunan. Cuma ada dari kelas A sampai C aja, Pak. Punya kita nggak ada, Pak, ya? Ya kan kita baru masuk minggunya sekarang. Ya. Nggak apa-apa. Oh. Ya. Hai, Pak. Ya, nanti saya kasih di learning. Kalau saya nggak kasih tugas learning, berarti nggak ada. Gitu ya, pantau aja. Oh. Kalau ada tugas, berarti ada. Itu aja. Ya, kalau nanti lihat besok, saya kasih tugas ada. Kalau nggak, juga nggak ada. Berarti minggu depan feel free dulu. Ya. Oke, Pak. Oke. Udah, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita sampai hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali Zoom lagi ya, karena saya lebih senang menjelaskan. Ya Pak, Anda saya suruh saya baca sendiri, kayaknya Anda banyak bingungnya ya. Tapi nggak apa-apa. Bingung itu adalah tahap belajar. Kalau bisa sih sebelum pertemuan itu Anda sudah baca dulu slide-nya. Jadi ketika saya jelaskan, ketika saya ada yang salah, keseleo lidahnya gitu kan, atau ada yang kurang tepat, silakan sampaikan aja, Pak, itu tadi kenapa seperti itu, ya. Oke. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam. Waalaikumsalam Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak.